Selanjutnya, kita akan menuliskan kode pada program untuk mengakses database yang sudah kita buat tadi. Khususnya, kita akan mengakses tabel data MHS. Nah, untuk bisa mengakses database tadi, karena tadi database yang kita buat di cloud ini menggunakan Postgre, maka kita perlu menambahkan library Postgre untuk mengakses database Postgre melalui Python. Caranya yaitu dengan menyertakan library Psycop PG2. Jadi cukup dituliskan seperti ini, kemudian kita run. Nah, setelah kita import library untuk Postgre tadi, kemudian kita siapkan connection parameter. Connection parameternya ini ada beberapa variabel. Pertama host, kedua port, ketiga database, keempat user, dan yang kelima password. Nah, ini betul-betul harus kita perhatikan karena biasanya masalah akses database itu pada saat koneksi ya, yang tidak tepat parameternya. Oke, bagaimana kita mengetahui connection parameter dari database yang sudah kita buat tadi? Yaitu caranya di project ini kan ada apa? Ada dashboard ya. Nah, di dalam dashboard ini ada connection detail. Nah, di sini ada direct connection. Nah, di sini kita bisa copy ya. Yang direct connection kan ini ada pull connection, ada direct connection. Kita pilih direct connection, kemudian kita copy. Kemudian nanti kita pas ya. Di sini sudah pernah ada saya pas, kemudian saya ulangi ya. Nah, ini kita pas ke sini. Nah, connection string ini akan kita pindahkan ke dalam variabel koneksi dengan cara pemindahan seperti ini. Yang pertama ya, saya buat seperti ini biar kelihatan ya. Yang pertama adalah DB host. Nah, DB host itu diambil dari ini ya, setelah tanda add sampai neontech. Nah, di sini di copy ke sini. Kita lihat ini sama kan ya persis ya. EP, lingering, firefly dan seterusnya sampai neontech. Kemudian berikutnya DB port tetap dibiarkan 5432 standarnya. Kemudian DB database, nama database yang kita create tadi yaitu DB testing. Kemudian DB user, yaitu user ID yang kita gunakan waktu login ke sini tadi ya. Di sini ada usernya adalah sesuai dengan email kita ya tadi. Saya menggunakan email ini ya untuk mengaksesnya. Kita lanjut. Kemudian DBPWD. Nah, ini DBPWD itu menggabungkan antara host dengan password. Nah, kita perhatikan ya, DBPWD ini depannya harus dikasih kata-kata project ya. Project, kemudian diikuti dengan nama hostnya tadi, tapi sampai angka ini saja. Jadi EP lingering kemudian Firefly sampai 603667. Sedangkan US dan seterusnya tidak kita bawa. Kemudian juga di sini passwordnya itu adalah yang dituliskan setelah username ini. Nah, yang ini ya, ini passwordnya di generate dari database itu ya, dari aplikasinya. Nah, ini yang kita salin ke sini. Jadi, di BPWD ini kombinasi ya dari host ya, didahului dengan kata project, kemudian nama hostnya, kemudian titik koma, di copy lah passwordnya. Oke, nah setelah kita menentukan ya parameter koneksinya, sekarang kita akan membuka koneksi dengan statement seperti ini. Jadi, string untuk membuka koneksi adalah kita buatkan sebuah objek atau variabel bernama PSCon, di mana PSCon ini akan menjalankan function connect bawaan dari pustaka Psycop tadi. Kemudian di sini dalam function connect ini ada beberapa parameter yaitu host, port, database, user, dan password. Nah, ini kita masukkan satu-satu ya. Host, DB host, port, DB port, database, DB database, user, DB user, passwordnya DB pawade. Kemudian kita run ya. Ini sudah di run, kemudian saya run ulang. Oke. Nah, kalau nanti suatu saat teman-teman ketika mengakses program ini di bawahnya menemukan error yang berkata-kata bahwa kita sedang tidak terkoneksi atau ada masalah koneksi ya, ini cukup kita run ulang. Oke, nah yang pertama yang akan kita lakukan adalah membaca isi tabel. Nah, seperti kita ketahui, karena data kita disimpan dalam database, maka untuk membaca isi tabel kita bisa gunakan statement SQL. Nah, di sini contohnya adalah kita akan membaca data dari database ya, menampilkan semuanya.
statement SQL-nya adalah select bintang from data mahasiswa ya, data MHS ya nama tabelnya. Kemudian setelah kita buat statement SQL-nya, di sini kita ambil datanya kemudian disimpan di dalam array isi data. Oke, kita bahas dulu ya. Yang pertama, di sini kita membuat sebuah objek ya, kursor namanya. Jadi kursor itu adalah tipe objek dalam database yang bertugas untuk menunjuk ya atau pointer baris per baris data. Jadi di sini kita buat dengan menggunakan objek PSCon ini tadi ya. Jadi di sini kur ini nama variabelnya, kemudian fungsinya adalah PSCon kursor. Kemudian kur ini akan mengeksekusi sebuah statement SQL. Kemudian setelah dia berhasil mengeksekusi sebuah statement SQL, maka dia akan membaca satu persatu. Jadi di sini ada fetch one ya. Kemudian itu disimpan ke dalam row, nanti row-nya baru menampilkan datanya. Oke, kalau kita run ya. Oke. Nah, di sini untuk menampilkan isi datanya, jadi row ini akan menampung hasil dari cure fetch one ini tadi ya. Nah, kemudian hasil pembacaan dari row saya tambahkan ke dalam array atau list isi data. Nah, di sini kita ulangi ya. Di sini kan katanya jalankan sampai row-nya selesai. Jadi di sini while row is not none. Artinya kalau udah terakhir kan baris ya habisnya habis barisnya, maka itu row-nya menjadi none nantinya. Nah, kemudian setelah selesai kursornya kita tutup dengan cure close ya. Oke, kemudian kita tampilkan isinya ya, yaitu dengan menggunakan statement menampilkan isi array biasa seperti ini. Oke, kita run. Nah, di sini kan datanya aslinya ada 2 ya. Kalau kita lihat tadi di tabel yang sudah kita bikin di konsol Neon tadi, di sini data MHS itu ada 2 baris. Nah, sekarang udah kelihatan nih, Aditya dan Roni. Oke, nah statement select ini bisa kita jalankan terus-terusan ya. Oke, berikutnya kita akan menambah data. Untuk menambah data ya, kita tentukan dulu ya data apa yang mau ditambahkan ya. Misal contohnya di sini kita akan menambahkan langsung ya baris baru ya dengan NIM 333, namanya Udin dan seterusnya. Nah, untuk itu kita buatlah statement SQL atau string SQL untuk menambahkan data tadi. Kemudian di sini kita buka lagi kursornya. Tadi kan ini sudah di close ya, berarti kursor ini bisa dipakai nih. Buka lagi kursornya, kemudian kursor itu diminta menjalankan statement SQL ini. Setelah selesai close ya, kemudian di sini ada statement commit. Nah, statement commit ini menandakan bahwa statement update tadi itu pasti atau akan dilaksanakan. Jadi statement insert update ya, statement yang akan merubah. Untuk menambah data, kita pertama membuat statement untuk insert ya dalam bentuk statement SQL seperti berikut. Pada contoh ini kita tambahkan data langsung ya dengan mengisikan value dari masing-masing fieldnya. Jadi name, nama, UTS, UAS, tugas 1, tugas 2, tugas 3, masing-masing dituliskan seperti ini ya. Sama jumlahnya ya. Di sini ada 7 field, di sini juga ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemen data. Kemudian kita buat sebuah kursor yang kita kasih nama yang sama dengan yang tadi untuk membaca, karena kan tadi kursornya sudah di close ya, jadi kita bisa pakai. Kemudian di sini kursor ini digunakan untuk mengexecute ya statement SQL ini. Setelah selesai kita lakukan penutupan kursor. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan commit. Jadi kan ini statement ini adalah statement yang merubah isi data ya atau isi tabel ya. Beda kan kalau yang di atas ini hanya menampilkan. Kalau ini merubah. Nah, supaya perubahan itu tersimpan secara permanen, maka kita harus tambahkan commit ya. Commit di sini jadi kalau kita run ya, nah ini sudah selesai, kita bisa melihat hasilnya ya, apakah data mahasiswa ini sudah bertambah. Oke, kita klik. Nah, di sini kita sudah ada data baru yaitu data Udin tadi kan. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa kita sudah berhasil menambahkan data baru.
Nah, tapi mungkin teman-teman kan ngerasa masa nambahin data kayak gini ya diketik langsung. Bisa nggak sih ngetik dari screen? Ya bisa. Caranya kita pindahkan dulu saja ya setiap variabel tadi, variabel input kita buat misalnya NIM, nama, UTS. Nah, kemudian kita create sebuah array atau list yang memuat isi variabel tadi. Nah, sebagai contoh di sini kan aslinya tabel ini ada 7 kolom ya, NIM, nama, UTS, UAS, dan tugas ada 3. Tapi saya nggak mengisi tugasnya, ceritanya nih saya males nih. Saya cuma mau ngisi 4, yaitu NIM, nama, UTS, dan UAS. Oleh karena itu kita buatkan form isian 4, kemudian kita buatkan list ya yang berisi NIM, nama, UTS, dan UAS. Tetapi perhatikan, waktu statement insert, jumlah field yang disebutkan di sebelah sininya ya, di sebelah nama tabelnya itu harus sama dengan jumlah data yang mau disisipkan. Karena datanya cuma ada 4, maka di sini juga disebutkan 4 ya sesuai dengan yang mau disisipkan. Jadi NIM, nama, UTS, UAS ini adalah nama kolom. Nah, nama kolom ya. Sedangkan values ini adalah nama variabel yang dipetakan ke data ini tadi. Jadi NIM akan masuk ke $S pertama, nama ke $S kedua, dan seterusnya. Nah, bagaimana dia memetakannya? Yaitu pada saat execute. Nah, perhatikan di sini ya, execute-nya itu ada SQL insert, data. Perhatikan ya, bedanya di sini exec-nya itu hanya SQL aja. Kenapa? Karena di sini sudah membuat pemetaan ya antara data yang mau dimasukkan. Sedangkan di variabel SQL insert yang ini tuh data yang mau dimasukkan tuh ditulis sebagai sebuah variabel ya yang harus dipetakan menggunakan ini tadi ya statement execute tadi, yaitu dengan memetakan array data ini atau list data ini dengan jumlah variabel yang ada di dalam statement SQL insert. Nah, setelah ini selesai kita boleh coba ya. Nah, di sini kita misalnya isikan name 4545, kemudian namanya misalnya kita isikan ya Nani misalnya ya, Nani, kemudian TS-nya 85, kemudian UAS-nya 70. Oke, karena hanya 4 ya. Nah, ini sudah selesai kita isikan 4 kolom saja. Kita lihat hasilnya, apakah data mahasiswanya ini ada perubahan. Kita bisa refresh, kemudian klik ulang. Nah, di sini kita sudah lihat Nani sudah masuk, tapi tugasnya kosong. Gitu ya. Oke, berikutnya setelah kita berhasil menambah data melalui statement SQL, menambah data melalui form isian yang kemudian dipetakan melalui kepada statement SQL ya. Jadi ini ada apa keypad input ya dari screen gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingin menghapus data. Oke, untuk menghapus data, kita harus tentukan data mana yang akan dihapus. Jadi di sini mutlak ada klausa where. Kalau klausa where tidak kita tambahkan, maka kita akan menghapus seluruh isinya. Oke ya. Jadi contohnya kita akan menghapus data yang kita isikan tadi, yaitu Udin tadi ya. Oke, jadi kita tuliskan ini NIM sama dengan 333, yaitu NIM-nya Udin tadi. Kemudian di sini kita akan run ya statementnya. Di sini ada SQL delete from data mahasiswa where NIM sama dengan, nah sini $S ini akan dipetakan ke sini. Ya, kemudian kita perhatikan juga model delete-nya ya sama seperti insert tadi. Jadi ada statement SQL-nya, kemudian ada variabelnya. Nah, variabelnya ini ada ya kurung NIM seperti ini kan. Nah, di sini ada koma ya. Ini ada statement koma. Ini kan berarti mungkin dia bisa lebih dari satu nih. Tapi kita hanya pakai satu variabel saja, di mana isi dolar ini akan diisi dengan variabel NIM. Kemudian setelah selesai, close ya, jangan lupa commit ya, dan kita kasih pesan delete sukses. Nah, karena tadi sudah dijalankan, kita bisa lihat ya, apakah DB testing ini sudah mengalami perubahan. Oke, kita refresh lagi. Oke, kemudian kita klik ulang. Nah, kita lihat tadi data yang tadi ya, siapa namanya, Udin ya, sudah dihapus ya, yang NIM-nya 333. Oke, setelah kita menghapus data ya, berikutnya kita ingin mengedit data. Nah, ini tapi contohnya di sini kita edit Udin ya, padahal udah dihapus ya. Berarti kita harus ganti ya. Contoh misalnya Nani ini tugasnya kosong. Nah, ini mau kita edit ya.
Oke, jadi kita tulis dulu NIM yang mau diedit. Nah, di sini contohnya Nani ini kan NIM-nya kita ubah ya 4545. Kemudian yang mau kita rubah di sini adalah tugas satunya saja ya. Di sini kan contohnya UAS, tapi saya mau rubah tugas satu. Nah, tugas satunya sama dengan 85. Nah, kemudian statement untuk merubah isi data itu kita gunakan statement SQL update ya. Jadi di sini kita tulis update, di sini nama tabelnya, set value ya atau kolom yang mau dirubah yaitu tadi TGS1 ya. Ini harus sama persis dengan nama di dalam tabelnya, nama kolomnya. Kemudian di sininya $S yang nanti akan masuk ke sini, di mana NIM-nya itu adalah ini tadi ya, $S yang kedua ini tadi. Kemudian berikutnya adalah kita buat kursor baru untuk update. Jadi ini juga bikin kursor ya, kursor untuk delete, kursor untuk update. Kemudian di sini kita akan mencoba mengubah data. Tetapi di sini kita tambahkan try dan accept. Mengapa kita tambahkan try dan accept? Ini untuk jaga-jaga kalau ternyata data ini tuh nggak ada ya, atau ada kesalahan pada waktu update ya. Jadi di sini kalau ada kesalahan maka dia akan melakukan rollback. Artinya rollback itu akan mengembalikan data sebelum seperti sebelum diupdate. Nah, di sini kalau dia berhasil ya dieksekusi maka akan dilaksanakan commit ya. Artinya si perubahan tadi akan disimpan secara permanen. Nah, perhatikan juga waktu execute ini sama seperti tadi, statement SQL-nya dipasangkan dengan variabelnya. Berarti ini kan bukan UAS ya, berarti ini harus diganti menjadi TGS1. Oke ya, ini sudah TGS1, kemudian ini NIM, kemudian kita execute. Nah, di sini ada tulisan update sukses ya. Jadi kalau kita refresh lagi, harusnya Nani ini datanya sudah berubah ya. Ya, nah di sini tugas satunya sudah ditambah ya, jadi ada angka 85. Nah, berikutnya ada satu fitur lagi pada Google Collapse, yaitu kita bisa menyediakan semacam form, tapi bukan form beneran ya, semacam form ya, yaitu dengan tampilan kayak begini nih. Jadi untuk membuat form seperti ini ya, kita tuliskan nama fieldnya, kemudian di sini diikuti dengan simbol pagar, param, dan diikuti dengan tipe datanya. Misalnya saya ingin membuat form entry yang tadi bentuknya harus di enter satu-satu, saya pengen seperti ini. Ya, di sini kita tuliskan NIM, nama, UTS, UAS, tugas, dan seterusnya. Dan di sini ada tipenya integer dan seterusnya. Apa yang kita tulis di sini tuh nanti akan berubah ketika data diisikan. Jadi contoh ya, misalnya Devi ini UTS-nya 85. Nah, kita lihat ini kan langsung berubah tuh jadi 85 ya. Di sini kan 4455 sorry ya, ini 4455 ya, betul ya. Kemudian UAS-nya mau kita rubah juga ya, jadi 70. Nah, ini kan dia langsung berubah. Jadi nggak usah pusing ya, apapun yang kita ketikkan di sini nanti akan berubah pada saat data ini di entry melalui form. Nah, untuk mengeksekusi form ini ya, setelah kita mengisikan data-data, kita run seperti biasa. Oke, nah data-data yang sudah diisikan akan disimpan ke dalam sebuah list atau array bernama data. Nah, kalau kita pengen tahu apakah data-data ini sudah terbaca, kita bisa print. Ya, di sini sudah terbaca ya, 4455, Devi, UTS-nya 85, UAS-nya 70, dan seterusnya. Nah, data ini kemudian mau kita tambahkan ke tabel yang tadi. Caranya sama ya seperti tadi, yaitu dengan menggunakan statement insert. Di sini value-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nah di sini value-nya ini tadi dipasangkan dengan variabel data ini tadi ya. Jadi di data ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ini kita udah punya nih variabelnya. Jadi di sini cukup dipetakan cure execute, SQL insert, data, kemudian kalau sudah close dan commit ya, kemudian kita run. Nah, kita lihat hasilnya apakah data tadi sudah masuk ke dalam tabel ya. Kita bisa refresh dari sini, kemudian kita klik. Nah, di sini sudah ada nih Devi. Nah, kalau kita penasaran apakah data seperti itu akan dibaca juga, kita bisa run lagi ya. Apakah data yang terbaru tadi bisa dibaca? Kita bisa run lagi dari statement membaca isi tabel. Jadi kita bisa ulang dari sini.
Kemudian dari sini kita tampilkan isi tabel. Nah, di sini udah keluar nih Devi. Nah, kalau sewaktu-waktu misalnya ya, teman karena kelamaan nyoba, tiba-tiba muncul statement seperti disconnect. Kalau sudah lama kita tidak run satu statement, kemudian dia akan disconnect ya, misalnya berapa menit lah gitu. Maka caranya yaitu cukup di run ulang ini. Jadi cukup di run ulang. Jadi misalnya pas kita run yang ini, oh ini kan masih connect ya, misalnya ada muncul pesan tidak bisa kontak database ya karena apalah ada tulisan macam-macam. Nah, ini kita bisa run ulang database ini lagi. Nah, jadi di sini kita sudah mencoba akses file ya dan database ya yang kita simpan di dalam aplikasi database berbasis cloud ya dengan menggunakan format database PostgreSQL.